Praktik mengerikan Jenderal Iran untuk orang Israel, jangan buru-buru dibinasakan. Dua jenderal Iran menanggapi retorika perang oleh pejabat Israel yang mengancam serangan militer di situs nuklir Iran. Salah satu dari mereka menginginkan orang-orang menderita kesakitan dengan tidak terburu-buru dibinasakan. Brigadir Jenderal Hossein Dekhan, penasihat militer untuk pemimpin revolusi Islam dan mantan Menteri Pertahanan, meremehkan ancaman Israel terhadap Iran dengan mengatakan Israel tidak berani menembakkan satu peluru pun ke Iran. Mereka bahkan tidak berani menembakkan peluru ke Iran yang terkasih, tulis Jenderal Dekhan di Twitter. Doktrin Iran bersifat defensif tetapi didasarkan pada hukuman berat bagi para penyerang. Jangan terburu-buru untuk membinasakan, ancam Dekhan untuk orang-orang Israel. Seperti dikutip Tehran Times Jumat 29 Januari 2021. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Abolfat Sekarsi, sebelumnya juga mengabaikan ancaman pejabat militer Israel terhadap Iran. Ancaman Kepala Staf Tentara rezim Zionis memiliki aspek perang psikologis dan jika itu benar, ini benar-benar ilusi. Mereka tidak menyadari kemampuan Republik Islam. Kemampuannya belum terungkap dan sebagian terungkap dalam latihan baru-baru ini. Lebih lanjut, dia meyakini keruntuhan Israel dalam waktu dekat. Rezim Zionis tidak boleh memikirkan apapun selain keruntuhannya dan tidak boleh membicarakan rencananya untuk masa depan. Pekan lalu, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Afif Kozavi mengatakan, militer Israel memperbarui rencana operasionalnya melawan Iran dan bahwa setiap langkah Amerika Serikat kembali ke kesepakatan nuklir 2015 dengan Teheran akan menjadi langkah salah. Berdasarkan analis Jenderal Iran ancam hancurkan dua kota Israel jika mendapat serangan. Seorang jenderal Iran memberikan ancaman bakal meratakan dua kota Israel jika mereka mendapatkan serangan. Brigadir Jenderal Abolfat Sekarsi, juru bicara Angkatan Darat, merespon ucapan Kepala Staf Jenderal Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Afif Kozavi. Dalam pidatonya di Institute for National Security Studies, Kozavi menentang rencana Amerika Serikat kembali ke perjanjian nuklir 2015. Melalui perjanjian nuklir 2015, Teheran dibatasi produksi nuklirnya dengan imbalan sejumlah sanksi ekonomi dicabut. Kozavi mengatakan upaya Washington di bawah pemerintah Presiden Joe Biden baik secara operasional ataupun strategis sangatlah buruk. Membiarkan Iran melanjutkan lagi program nuklirnya bisa jadi ancaman dan berdampak proliferasi nuklir di kawasan. Mantan Komandan Divisi Gaza itu bahkan menyatakan militer Israel siap menggelar serangan jika diperlukan. Dia mengaku sudah memerintahkan penyusunan rencana operasional dan bakal mengembangkannya selama setahun penuh. Mereka yang akan melaksanakan rencana ini tentu saja adalah pemimpin politik, namun rencana bakal tersedia di meja mereka. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menyatakan prioritas utama mereka adalah mencegah Teheran mengembangkan senjata pemusnah massal. Dilansir Israel Hayom, Kamis 28 Januari 2021. Jenderal Sekarsi menyebut apa yang dikatakan Kozavi sebagai perang psikologis. Kepada kantor berita Sanim, Sekarsi menuturkan, jika Israel sampai salah bertindak, mereka akan menyerang dua pangkalan rudal musuh. Kepada kantor berita Tasnim, Sekarsi menuturkan jika Israel sampai salah bertindak, mereka akan menyerang dua pangkalan rudal musuh. Dalam waktu yang tidak lama, Tel Aviv dan Haifa bakal rata dengan tanah. Mereka nampaknya belum tahu kemampuan militer kami. Kepala Staf Presiden Hasan Rohani, Mahmud Faizi juga menanggapi dengan berujar. Mereka sudah hafal dengan ancaman tersebut.
Faizi bahkan berseloroh dengan mengejek Tel Aviv tidak punya rencana ataupun kemampuan untuk menyerang mereka. Kebelet ingin diakui, Israel kerahkan buzzer buat merayu Timur Tengah. Israel dilaporkan telah membentuk sebuah tim kecil yang berbasis di Kementerian Luar Negeri. Misi mereka adalah menggunakan media sosial untuk meyakinkan orang-orang Arab untuk mengakui negara Yahudi itu. Tim ini mempelopori kampanye berbahasa Arab melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai bagian dari upaya diplomatik multicabang guna memenangkan pengakuan populer di Timur Tengah. Tetapi mengubah permusuhan selama beberapa dekade bukanlah hal yang mudah. Meskipun Israel dalam beberapa bulan terakhir telah mendapatkan kesepakatan penting yang ditengahi Washington dengan ataupun pemerintah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan juga Maroko. Besarnya tugas itu digarisbawahi oleh reaksi online baru-baru ini setelah foto-foto aktor dan rapper Mesir Mohamed Ramadan berpesta dengan selebriti Israel di sebuah bar Dubai muncul di media sosial pada bulan November. Bersama dengan video yang menunjukkan para tamu berpesta dengan lagu Yahudi Havana Gila dimainkan. Di media sosial berbahasa Arab, Israel memposting ulang foto-foto dari akun Facebook dan Twitter utamanya, termasuk salah satu foto Ramadan yang menggantungkan leher ataupun menggantungkan lengan di leher bintang pop Israel Omer Adam dengan teks "Seni selalu menyatukan kita". Ramadan tidak menanggapi permintaan komentar terkait hal itu. Dia mengatakan di media sosial pada saat itu bahwa dia tidak bertanya dari mana asal foto tersebut. "Saya salut kepada saudara-saudara Palestina," tambahnya. Yonatan Gonen yang mengepalai unit media sosial berbahasa Arab mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa mereka memposting foto Ramadan dengan selebriti Israel untuk menunjukkan normalisasi antara orang Israel dan Arab. Dia mengakui bahwa kehebohan itu mengecewakan, tetapi mengatakan ada juga respon positif dan butuh waktu. Pikiran orang berubah dari generasi ke generasi. Juru bicara Perdana Menteri Israel Ophir Gendelman mengatakan semakin banyak orang Arab yang memandang Israel sebagai sekutu dan banyak yang secara terbuka menunjukkan dukungan mereka di media sosial. Ketika perdamaian regional berkembang lebih jauh, berbicara dengan tetangga kami dalam bahasa mereka sendiri menjadi lebih penting. Kata Gendelman menambahkan bahwa Israel berencana untuk memperluas jangkauannya dalam bahasa Arab seperti dikutip dari Reuters pada Selasa 12 Januari 2021. Seorang peneliti akademis yang berbasis di London dengan kewarganegaraan ganda Bahrain dan Inggris, Dr. Ala Sehabi, mengatakan bahwa sentimen publik di negara-negara Arab tetap pro-Palestina. Tentang kampanye media sosial Israel, dia menambahkan tidak berhasil jika tidak mengubah opini populer. Israel ingin mendapatkan dukungan Arab yang lebih luas untuk kesepakatan baru daripada dengan perjanjian perdamaian formal yang ditandatangani dengan Mesir dan juga Yordania. Masing-masing pada 1979 dan 1994 perjanjian tersebut ditegakkan oleh para pemimpin negara, tetapi dianggap kurang antusias oleh banyak orang Mesir dan Yordania. Sebuah laporan bulan Oktober oleh Kementerian Urusan Strategis Israel menemukan bahwa selama Agustus dan September lebih dari 90% komentar media sosial Arab mengenai kesepakatan normalisasi adalah negatif. Israel harus bersiap untuk memulai kampanye online yang berlarut-larut untuk memenangkan hati dan pikiran demi menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan Israel. Menurut ringkasan rinci dari laporan ataupun yang dibagikan kepada Reuters oleh kementerian itu. Seorang pejabat kementerian mengatakan bahwa pada bulan Januari tingkat komentar negatif telah turun menjadi 75%. 10 anggota tim berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel itu terdiri dari orang Yahudi dan juga orang Arab. Dengan pesan seperti salam shalom, kata Arab dan Ibrani untuk perdamaian, kampanye tersebut sangat menonjolkan apa yang Gonen sebut sebagai konten lembut, seperti musik, makanan, dan juga olahraga. Tim itu juga memposting tentang musuh Israel seperti Iran, Hamas, dan juga Hizbullah. Didirikan pada tahun 2011, unit berbahasa Arab tersebut secara signifikan meningkatkan aktivitasnya sejak akhir musim panas ketika berita tentang kesepakatan pertama dipublikasikan. Tim itu saat ini menerbitkan hingga 700 atau lebih postingan di media sosial selama sebulan, sekitar 15% hingga 20% lebih banyak daripada sebelum kesepakatan, kata Gonen. Selama kunjungan baru-baru ini ke Dubai, anggota tim Lorena Hatib memposting ke Twitter foto dirinya di luar ruangan dengan bendera Israel menutupi punggungnya. Tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mengibarkan bendera Israel di negara Arab, katanya dalam postingan tanggal 21 November dalam bahasa Arab dan Inggris.
Beberapa hari kemudian, salah satu akun resmi Israel bernama @israel_in_the_gulf dan yang dioperasikan men-tweet foto serupa yang dibungkus bendera. Hatib mengatakan kepada Reuters bahwa tanggapan terhadap postingannya sebagian besar positif tetapi beberapa negatif. Gonen mengatakan tujuan dari tim itu adalah untuk menciptakan keterlibatan interaksi dan juga dialog dengan audiens Arab. Dia mengatakan timnya menjangkau 100 juta orang setiap bulan melalui akun media sosial, 2 kali lipat dari tahun lalu. Akun Twitter utamanya yang menggunakan pegangan @israel_arabic dan memposting foto Ramadan memiliki lebih dari 425.000 pengikut. Namun negara Yahudi itu masih menghadapi penolakan yang meluas terhadap upaya rekonsiliasi di seluruh wilayah yang menampung lebih dari 400 juta penutur bahasa Arab. Michael Robbins dari Arabarometer, jaringan penelitian non-partisan yang mempelajari sikap di seluruh dunia Arab, mengatakan survei pasca normalisasi oleh kelompoknya di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Yordania, dan juga Lebanon menunjukkan bahwa upaya Israel dan juga sekutu regionalnya memiliki sedikit pengaruh pada pandangan warga biasa. Dia mengatakan mereka kekurangan data dari negara-negara Teluk yang tidak mengizinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan yang menyebut nama Israel. Tetapi sikap di negara-negara tempat mereka melakukan survei telah sedikit berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa Israel untuk memenangkan hati dan pikiran sudah gagal. Beberapa warga Arab tanpa memandang usia atau geografi memiliki pandangan positif terhadap Israel, kata Robbins.